Seorang pemuda bernama Abu Ibrahim. Abu Ibrahim ini sedang melakukan perjalanan di gurun pasir. Dia naik kuda. Wah, melewati gurun pasir. Di tengah gurun pasir tiba-tiba Abu Ibrahim berhenti karena melihat sebuah tenda seperti ini. Tapi tendanya terlihat lusuh. Karena perbekalannya juga sudah habis, turunlah Abu Ibrahim dari kudanya, lalu masuk ke dalam tenda. Siapa tahu ia bisa menemukan sesuatu untuk dia minum atau ia makan. Tapi ternyata setelah memutari tenda tersebut, tenda itu tidak ada apa-apa, seperti yang sudah lama ditinggalkan. Ketika ingin beranjak pergi, tiba-tiba Abu Ibrahim mendengar seseorang berzikir. Seorang tua yang sedang berzikir. Orang tua itu selalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas manusia lain." Dan diulang-ulang. Abu Ibrahim pun mencari sumber suara itu. Ketika dilihatlah sosok lelaki yang sedang terbaring di pasir. Dan apa yang dilihat oleh Abu Ibrahim? Kakinya buntu, tangannya buntu, matanya buta, tapi mulutnya terus saja berzikir mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari manusia lain." Itu saja terus diucapkan. Abu Ibrahim bingung dong. Dalam hatinya Abu Ibrahim berpikir, ini orang tua, apa yang membuat ia merasa bersyukur? Kondisinya seperti itu, kakinya nggak ada, tangannya tidak ada, matanya pun buta. Mengapa lisannya selalu berucap syukur kepada Allah? Abu Ibrahim memperhatikan, dan laki-laki itu merasakan kehadiran Abu Ibrahim. "Hei Tuan, apakah ada orang di sana?" Iya. Abu Ibrahim segera menjawab, "Aku adalah seorang musafir." "Bapak siapa? Kok Bapak sendirian di sini?" "Aku adalah orang yang terasing. Keluargaku sudah lama meninggalkanku. Aku hanya tinggal di sini bersama seorang anak berusia 14 tahun." Oh, demikian. Abu Ibrahim kan penasaran ya. Orang tua itu selalu berzikir. "Wahai orang tua, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Ada apa, wahai anak muda?" "Hai orang tua, mengapa lisanmu selalu mengucap syukur kepada Allah? Apa yang melebihkanmu dari manusia lain? Sedangkan kondisi Bapak..." "Maksudmu cacat?" "Iya, maaf, maksudku seperti itu." "Baiklah, aku akan jawab pertanyaanmu anak muda. Tapi janji ya, setelah ini aku ingin meminta bantuan untuk bantuanmu." "Baiklah. Mengapa kau selalu mengucapkan kata syukur?" "Bukankah Allah memberikan aku lisan? Meskipun aku tidak bisa melihat, tapi aku masih punya telinga yang bisa mendengar azan, mendengar kalimat azan memerintahku untuk sholat. Meskipun aku tak punya kedua tangan dan kaki, tapi aku masih punya lisan yang selalu berzikir, mengucap syukur kepada Allah. Meskipun aku tak punya mata, tapi aku punya akal yang selalu mengingat Allah terus-menerus." Begitu kata orang tua itu. Masya Allah, kata pemuda, merasa haru mendengar bapak tua itu berbicara demikian. Baiklah anak muda, sebetulnya aku di sini tidak tinggal sendiri. Aku memiliki seorang anak laki-laki, usianya 14 tahun, dan biasanya dialah yang membantuku menyiapkan keperluanku, mengambilkan aku wudhu, menyiapkan makanan dan minuman. Tapi 3 hari ini anakku pergi entah kemana, dan sampai sekarang belum terdengar kabarnya. Tolonglah aku carikan anakku." "Baiklah Bapak." Akhirnya si pemuda itu setelah bertanya ciri-ciri anaknya, ia pun langsung berangkat mencari anak orang tua itu. Dinaiki kudanya. Dicari ke sana kemari, tapi tidak ada tanda-tanda anak laki-laki itu ada. Dan tiba-tiba pemuda itu melihat kumpulan burung bangkai sedang mematuk-matuk sesuatu.
Ada apa di sana? Sebaiknya aku hampiri. Dan ketika dihampiri, apa yang dilihat pemuda itu? Bangkai manusia, mayat manusia yang sudah meninggal, sepertinya sudah diterkam oleh binatang buas. Dan ketika melihat ciri-cirinya, pemuda itu lebih kaget lagi karena mayat yang dia lihat adalah mayat seorang anak. Ciri-cirinya sesuai dengan yang dikatakan orang tua itu. Pemuda itu bingung. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini sepertinya anak orang tua tadi. Aduh, aku harus menceritakan bagaimana ya. Melihatnya saja aku sudah iba. Bagaimana aku menyampaikan anaknya telah tewas dimakan binatang buas. Sepanjang perjalanan, pemuda itu berpikir bagaimana caranya menyampaikan berita duka itu kepada orang tua tersebut. Akhirnya Abu Ibrahim teringat akan kisah Nabi Ayub. Kemudian ia pun mantap kembali lagi ke tenda itu, lalu menyampaikan berita duka itu kepada si orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau datang ya pemuda. Bagaimana? Apakah kau temukan anakku? Iya Bapak. Aku telah menemukan anakmu. Tapi sebelum aku ceritakan, aku ingin bertanya kepadamu. Ya, silakan. Apa yang kau ingin tanyakan? Apakah kau pernah mendengar kisah Nabi Ayub? Ya, aku sering mendengarnya. Nabi Ayub adalah orang yang sangat sabar dan mulia di mata Allah. Kalau begitu, menurutmu lebih mulia mana kau dengan Nabi Ayub? Tentu saja Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah orang yang sabar. Ketika ia ditimpa musibah terus-menerus oleh Allah, tapi dia tetap menjalaninya dengan sabar. Ketika anak-anak yang meninggal dunia seluruhnya, tapi ia tetap sabar. Ketika ia mendadak kehilangan hartanya, tapi ia tetap sabar. Nabi Ayublah yang mulia. Baiklah, kalau begitu mudah-mudahan kau pun sama mulianya dengan Nabi Ayub, karena aku sudah menemukan anakmu tewas dimakan oleh binatang buas. Kira-kira kalau ibu-ibu mendengar berita duka, apa yang terjadi? Kaget, nangis ya. Tapi pemuda itu tidak menduga sama sekali reaksi si orang tua itu. Orang tua itu mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Memang terlihat sedih, tapi kemudian dari lisannya ia mengucap syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan keturunan kepadaku dan ia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Si orang tua itu malah masih makin bersyukur. Wah, si pemuda makin kagum. Dan setelah itu orang tua tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan tidak lama si orang tua itu pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Siapakah orang ini? Mengapa ia begitu sabar? Wah, si pemuda heran dan dia kebingungan. Bagaimana nih aku perlakukan orang tua ini? Aku harus menguburkannya. Dan tak lama kemudian datanglah rombongan memakai kuda. Wah, lalu Abu Ibrahim pun memanggil rombongan itu. Hai, tuan, kemarilah sebentar. Lalu datanglah rombongan itu. Kemudian Abu Ibrahim meminta tolong. Wahai tuan, tolong kami. Aku menemukan seorang laki-laki tua dan sekarang ia telah meninggal. Lalu rombongan itu pun turun. Ketika dilihat si orang tua itu, rombongan itu merasa heran karena ia mengenali si orang tua itu. Masya Allah, dia adalah Abu Kilabah. Wah, ayo kita harus segera menguburnya. Abu Ibrahim merasa heran. Loh, kok orang-orang ini kenal ya? Siapa Abu Kilabah? Kau tidak tahu Abu Kilabah? Dia adalah seorang ulama. Mulutnya tidak pernah berhenti bersyukur dan dia mengasihkan diri dari kerumunan karena ingin beribadah kepada Allah.
Dia tidak mau terpedaya dengan dunia. Wah, pemuda itu makin kagum. Lalu dikuburkanlah Abu Kilabah bersama-sama dan pemuda itu pun pulang. Setelah sampai di rumah, malamnya pemuda itu bermimpi. Di mimpinya, si pemuda bertemu dengan Abu Kilabah. Tapi kali ini pemuda itu melihat Abu Kilabah dengan sosok yang berbeda. Semuanya lengkap, wajahnya bercahaya dengan jubah yang gagah. Abu Kilabah berjalan sambil tersenyum. Wah, dalam mimpinya si pemuda bertanya, "Hei, bukankah kau orang yang tadi kutemui?" "Ah, iya anak muda. Sepertinya kau bahagia di sana. Apa yang menyebabkanmu begitu terlihat bahagia?" Lalu orang tua itu mengucapkan satu ayat, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Kata orang tua itu, "Keselamatanlah bagi kalian orang-orang yang sabar dan selalu bersyukur. Surgalah untuk kalian." Begitu kata orang tua itu. Wah, si pemuda itu pun terbangun mengucapkan, "Masya Allah." Nah, mudah-mudahan kita semua juga termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Tidak lupa untuk bersyukur. Tuh, adik-adik hari ini udah bersyukur belum? Sudah